Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda revolusi Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'nya, kepada kita sebagai umat akhir zaman, yaumil qiyamah, yaumil masad. Pada malam hari ini season podcast bersama dengan narasumber kita, ya. Bapak siapa? Ki Jampang. Ki Jampang. Ki Jampang apa? Ki Jampang Umbara. Umbara, Ki Jampang Umbara. Asal mana ini Pak? Asli Majalengka. Majalengka. Asli. Ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Kiraksa. Kiraksa sama. Ya, alhamdulillah dalam season ini acara podcast acara Ki Gareng ini seputar bincang-bincang hangat ya tentang pembahasan sharing gitu ya, berbagi pengalaman dalam terjun dunia hitam lah kata kalau gitu. Dalam intinya ya pesugihan gitu ya. Jadi dikatakan ya kita kan berbagi cerita ya Pak Ya. ke masyarakat, kepada sahabat, jadi biar tahu gitu kan ya. Jadi ke Jalalus ini yang itu salah, sesat gitu ya. Boleh jangan ada pikiran secuil pun, dimanapun kita susah untuk berpikiran untuk pesugihan. Maaf Pak, bentar dipotong. Asli mana? Asli Majalengka. Oh, Majalengka. Saya mengembara ke Jampang Kulon. Nah, bisa diceritakan gitu, maksudnya awal mulanya gitu Bapak, maksudnya kan ya bisa terjun ke dunia gitu gimana, tahun berapa gitu. Jadi biar sahabat tahu awal mulanya. Lihat padatnya. Dulu tahun 2000 sampai ngopi jadi biar 2004 2005 gitu. Sekitar tahun sekian yang lagi musim-musimnya zaman nomor ya Ki ya. Nomor togel. Jadi togel. Tahun berapa itu? Sekitar 2005 lah. 2004 2005 itu yang rame-ramenya. Yang booming itu, yang booming itu. Moneternya. Soalnya gimana? Saya waktu itu ada titik terendah. Titik terendah. Don ya, don. Susah ya temannya. Kerja enggak, istri ada, gimana? Istri berapa? 10? Ya. 5. Oh, saya kirain deh banyak. Kebanyakan ini, maaf sorry. Bukannya ini kebanyakan terjun ke dunia ini kan pengen duniawi, pengen banyak uang, otomatis istrinya banyak. Ini istri satu, waduh. Iya, gitulah. Oh, gitu. Saya waktu tahun 2004-2005 itu berada di titik terendah, sangat serendah-rendahnya gitu. Kayaknya perasaan kita gitu ya, perasaannya seperti itu. Cuman ya itu ada segelintir pikiran, apa saya mau cari ngimpo dulu teh ya, zaman ngimpo ya. Ngimpo. Ya udah, diajak sama teman ke mana? Daerah mana itu? Diajak sama teman, masih daerah Majalengka dulu kan, di Majalengka gitu ya. Daerah Majalengka Sumedang antara gitu. Nah, suatu saat diajak teman itu ke makam Nyi Ronggeng. Makam Nyi Ronggeng. Wah, makam Nyi Ronggeng. Gila ini persahabat. Makam Nyi Ronggeng. Terus sampai gimana disebut Nyi Ronggeng itu jadi persiapan tukang ngaronggeng dulunya kayaknya. Dulunya kayaknya gitu dah.
katanya zaman dulu itu Nyi Ronggeng itu dibelah-belah, badannya dibelah-belah gitu dari Oh, ceritanya. kakinya di Singkatnya mana, gitu. itunya di mana gitu dipisah-pisah karena gitu. diperebutkan itu. Saya ke situ. Makamnya. Terus? Makam Nyi Ronggeng. Hmm. Nah, lagi ngerekes gitu ya, kan bawa persiapan. Nah, bentar. Gimana? Ngerkes itu, ngerkes itu ke bahasa apa ini biar tahu nih. Ngerkes. Jadi peralatan buat ritual gitu. Biar tahu bahasa apa. Jadi ngerkes itu bahasa Sunda kan. Nah, jadi Peralatan buat ritual. Berarti Gitu. sesaji. Nah, sesajen. Ada telur, ada rokok, ada kopi pahit. Di situ kita waktu malam-malam itu. Waktu malam-malam. Kami ngopi sih biar Iya. suruput dulu jadi biar santai gitu kan. Nah, begitu ngerekes kita tungguin gitu. Gimana reaksinya ritual. Dan dulu mah bacaannya teh nyuhunkeun rezeki zaman ayeuna cenah kan. Kalau dipikir-pikir sekarang kayak gelo. Untung terjauh ini. Ya, zaman dulu. Nah, tiba-tiba waktu ngarekes itu ada suatu kejadian. Jadi kayak dari makam itu kada aya yang ngerawel gitu. Ngerawel yang Ada yang ngegenggam badan kita. Ngegenggam bener-bener mah nyubit atau nggerawak gitu sebenarnya mah. Genggam sampai kocar kacir sama teman-teman sampai kocar kacir ke sana kemari. Ya takut lah masih zaman 20-an waktu itu. Bujang ya. Masih Bukan ganteng bujang, udah kawin. Bukan udah kawin. Kalau nggak salah anak satu. Terus? Nah, terus kocar kacir gimana kita balik laginya gimana terus gitu kalau setelah kocar kacir itu ayo kita balik lagi gitu. Di waktu itu kan langsung pulang ke rumah ya gitu, hancur semua gitu kan, nggak karuan dah karena ada yang ngegenggam itu. Maaf, tadi sesajen terus pakai ada apa sesuatu nggak misalnya kayak ayam atau binatang itu kan tadi ada kembang setaman, ada telur, berbeda-beda, ada rokok, terus ada pakai pensil juga, pakai pensil gitu diituin disimpan di situ ya pakai ada ayam nggak macam mani nggak ada itu kan kita lagi. Buat nomor aja minta nomor kan nggak berlebihan buat dia nulis kayaknya. Kayak jayangkung gitu ya. Nah waktu itu teh kita pulang ke rumah, tapi kalau udah pulang lagi keberaniannya kita balik lagi ke situ, ke tempat gitu, ke lokasi tersebut. Sempat pulang dulu, takut lah. Dulu zaman dulu balik lagi kembalian itu cuman ada dikasih nomornya, cuman angka 7 aja satu-satunya itu nggak ada lagi, makanya jangan sekali-kali gitu. Nulisnya kan laki atau di nunah nulisnya di telur, ada di telur. Di telur, bukan dikasih kertas gitu, dikasih kertas bukan. Di telur enggak, di telur ada tulisan angka 7 jelas banget seperti ditulis gitu. Nggak tahu itu kan nggak lulus yang itu, yang kejadian pertama. Kejadian pertama itu cuma angka 7 berebet ya dipasangin ya cuma 2 angka pan beren enggak 7 mah enggak gede lah, cuman gimana cuma 2 angka ya itu dapatnya sedikit tapi besoknya kita jatuh dari motor. Nggak misalkan ini kan Aki kan diam gitu ya, semedi terus muncul sendiri itu si angkanya di telur. Enggak, kita periksa, balik lagi kita periksa, ambilin ada nomor enggak muncul gitu. Balik lagi kita periksa yang dibawa dari rumah misalnya atau beli di warung itu disimpan di tempat lokasi. Nanti besoknya ada tempat ritual itu kan disimpan. Besoknya diambil lagi pagi-pagi. Itu balik enggak malam itu juga gitu.
Berapa lama itu dari lokasi ngumpul enggak berapa lama, cuman sebentar, cuman ngumpulin keberanian doang gitu. Saya sama teman itu sama-sama ada yang ngegenggam gitu. Berapa orang waktu itu Ki? 2 orang sama temen gitu. Nah, kan tuh masuknya gagah ya, tuh kan masuknya gagah. Terus dipikir-pikir saya mending sendiri gitu. Itu waktu itu pikirannya duit terus. Duniawi berarti. Duit gitu, pengen cepat, pengen gitu. kaya ya. Terus waktu itu ada selentingan dari teman juga di bekas gedung film gitu di daerah mana? Di daerah dekat-dekat Sumedang, bekas gedung film. Katanya angker, saya datangin sama minta nomor juga. Ini sendiri ini gitu. Ini sendiri gitu. Nah, terus waktu malam Jumat ya, ada saat malam Jumat itu tahun sekitar tahun 2005 lah, menjelang 2004-2005 gitu. Masuk saya ngerekes, sepi banget siang-siangnya gitu. Mulai siang ke sana, siang persiapan dulu ya, masuk ke situ ngerekes juga sendiri itu. Ngerekes juga saya di situ deh. Atas petunjuk ini kuncen. Sebisa-bisa yang itu aja gitu, kata orang gitu ya. Kata orang nggak ada kuncen, nggak ada apa. Bisa-bisa masuk aja ke situ. Nah, terus ya lama-lama kan. Oi, kelapa hidung kan dari suara. Ada suara. Muncul suara Pak Sahabat. Muncul suara. Itu real tuh ya. Real. Pak Sahabat ini cerita nih real Pak Abah aja, Bajampang. Woi, minta kelapa hidung cina. Jadi kalau dari mana nggak tahu nyakinya? Nggak tahu saya. Kelapa hidung saya diem aja. Belum itu juga belum gimana juga. Jadi tanpa orang itu sendiri itu. Sore-sore ke situ, malam datang ke situ, ngarekes di situ sendiri itu saking pengen nomornya gitu. Dibawa tapi kelapa itu. Kelapa hidung teh saya belum ngerti kesini dari kata gitu teh. Ngenta daging atah kan. Mayo tuh. Iya, kelapa hidung kan kelapa kepala pan itu teh. Kalau dipikir-pikir, apa? Minta kepala. Kelapa hitam tuh kepala. Sebenarnya tapi saya cuek dulu gitu. Paham. Lama tumbal ya bersama. Lama-lama. Lama-lama ada kayak ibu-ibu di dalam dari kan ada layar ya, layar buat layar tancapnya dari situ kan, tapi udah bekas ya gitu. Saya kan dari kejauhan ya takut juga buat persiapan lari ya waktu itu takut juga, tapi udah full nekat, saking nekatnya gitu. Jadi saya diemin aja. Itu ada ibu-ibu yang pakai kayak bajunya panjang pisan, warnanya warna kayak coklat gitu, rambutnya panjang, gede, jangkung gede. Di pinggirnya ada kayak anak kecil lagi dituyun gitu, lagi tuh mau nyamperin kayak sosok kunti ya, kayak sosok kunti, tapi bawa anak kecil kayak seperti itu tuh. Nyamperin, Gusti ya Allah, saya sempat berpikir ya Allah, Gusti ya Allah, itu waktu umur 20-an itu udah kacau banget sih. Ya Allah, itu menghilang, jadi gagal juga saya itu waktu itu teh. Usia 20? Ya, waktu 20-an lah, awal-awal nikah. Udah gitu misalkannya udah beres itu. Bener ngasih kekayaan yang dirasain Aki ini, kerasa nggak? Pulus-pulusnya. Waktu itu juga waktu yang di angka 7 itu waktu dikasih itu kan saya dapat hasilnya itu 67.
saya kan ceban. Besoknya kecelakaan lebih dari yang didapat gitu sahabat bisa udah. Jadi pulus nggak diterima dulu langsung. Jadi madorot langsung datang. Ini juga belum kepikiran itu yang waktu pertama itu belum kepikiran dari situ kejadian bahwa itu percuma gitu ya. Bahwa hasil toge itu percuma gitu ngapain gitu. Terus ini juga kedua kalinya sampai gagal minta kelapa hidung, kelapa hidung. Maksudnya kelapa hidung itu kepala orang. Minta kepala orang. Jadi saya sadar ya Allah gitu. Alhamdulillah sekarang tapi nggak makan terlalu banyak ya, terlalu banyak untuk ritual seperti itulah. Alhamdulillah akhirnya saya wirid biasa lah buat keselamatan aja gitu, buat supaya kita selamat aja sekarang pokoknya setitik rendah dimanapun jangan ada pikiran untuk pesugihan atau terjun ke dunia untuk apalagi yang lain-lain, apalagi suka ada pesugihan putih nggak boleh. Udah bentar sebelum dibahas lebih lanjut kita tanya dulu bahas siapa? Kiraksa ini berbagi pengalaman, mungkin ada bisa diceritakan pada sahabatnya pengalaman tentang mistik atau di luar nalar, bisa sharing. Saya pribadinya sebenarnya belum sempat terjun kalau Kigareng ke Jampang. Kalau masalah ke togel ke nomor mah terus terang paham, cuman lebih ke mistik ketemu yang nukari itu ketemu goib percaya tapi adanya goib ya. Kita kan sebagai muslim ya emang harus percaya adanya goib karena kan Gusti Allah oge nyiptakeun dunia jin jeung manusia nah kan dia itu kan diciptakan bahwa khalaqul jinni wal insi liya'budun manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Pengalaman ketemu sama yang kayak gituan waktu posisinya waktu usia sabar enggak posisinya sebenarnya udah nikah muda kebetulan saya waktu itu. Bujang-bujang nanya. Cuman dari dulu emang waktu kecil juga udah mungkin dari lingkungan keluarga emang dari praktisi dunia dari orang dulunya ada turunan lah. Ada turunan mungkin gitu ya dari nenek buyut saya yang bisa sambil ngopi bisa melihat atau bisa merasakan aura-aura negatif, aura positif. Jadi entah dari mana jadi ke bawah. Pengalaman yang paling mencekam waktu itu lagi ngamalin atau lagi pikir ada amalan. Soalnya nih persahabat nih bagus nih. Ini mau bahas momen nih biar tahu amalan nih. Buat ya yang namanya usia labil kan kita kan masih coba-coba amalannya ini untuk apa ini apa nih biar penasaran dia dari amalan rasa penasaran kita nih amal ini katanya buat A buat B. Sorry maaf, punya amalan itu dikasih sama orang tua atau guru atau dari buku jadi biar tahu nih. Kebetulan ada orang atau ada sesama teman main lah teman nongkrong. Dia senang baca lah yang misalkan buat lihat buat lihat gaib atau lihat penasaran lah. Sampai saya waktu itu puasa mutih. Puasa mutih yang disebut puasa mutih itu makan nasi cuma satu kepal. Sahurnya begitu bukannya juga sama air minum 1 gelas. Sahurnya juga sama, bukannya juga sama. Sampai di titik terakhir katanya waktu itu puasanya sesuai naktuk. Naktuk itu kalau Wedal, hari lahir kita. Kan ada hitung-hitungannya kalau di Sunda makan ya, nggak tahu di Sunda juga di daerah suku manapun juga mungkin hitung-hitungan ada gitu ya, hitung-hitungan kayak hari lahir hari Senin berapa, Selasa berapa gitu. Nah di titik akhir wir ternyata lulus kita puasa sampai hari berapa tuh? 3 hari misalkan 3 hari atau 5 hari lulus. Ini saya pengalaman dulu ya. Waktu itu saya bertiga sama teman bertiga yang sama-sama muasasi amalan itu. Buat apa itu teh? Waktu itu pengen melet. Kadang-kadang buat ngira orang nih. Kalau menurutnya zaman kadang-kadang karena lenggohan bujang muasan pelet kadang-kadang.
waktu itu berawal dari guru ngaji. Saya guru ngaji yang tempeleng sama preman. Waktu itu ada preman yang mabuk. Saya merasa sebagai murid, kok guru ngaji saya sampai ditempeleng atau sampai dimarahin sama preman. Saya tergugah di sana buat, orang yang jadi jelema jago kan, orang yang jadi bisaan kumaha. Iya. Itu yang ayah amalan apa? Nah itu mungkin dari sana kebuka, nggak tahu dari udah ada magnetnya dari sananya atau mungkin ada turunan. Suatu malam, singkat cerita suatu malamnya saya waktu itu kalau nggak salah 10.30 mungkin setengah 11 malam ya. Waktu keadaan hujan ngerincik, bekas hujan suka ada airnya kan, sisa-sisa hujannya gitu. Kebetulan saya telepon sama saudara yang beda RW, tapi masih lingkungan rumah saya juga, beda RW. Katanya ada saudara saya yang kerasukan, katanya aku dari almarhum Abah Aki lah, katanya dulu. Kebetulan si akses jalan buat ke rumah saudara tuh lewatin area makam, gitu. Area makam dengan penerangan yang seadanya, jalan setapak. Di sini benteng, di sini area makam, jalan tengah-tengah. Saya jalan berdua, di tengah-tengah jalan ada yang gini di batu desa. Kebetulan area makam kan dari jalan jelas. Real itu yang penampakan. Ini lain-lain, cuma pengalaman gitunya. Gini ada yang kayak gini dengan sosok manusia, sebenarnya manusia, cuman berambut gondrong segini lah kalau nggak salah waktu tahun 2000-an lah kalau nggak salah segini. Ada tarinya kucel pokoknya sih gak. Ada taring kelihatan taring ini sigung tempat di ini posisi kan makam ya yang kira ngaler emang namanya kita posisi batu nisan tapi di posisi kakinya ini nisan di sini ini di posisi kaki makam di sini gini. Soalnya saya jalan di sini kayak gini kata teman saya, nah itu naon saya kan sompral dulu emang saya nawe ceplak lah gitu. Kata mau gelo. Nah dibilang kayak itu mungkin dia marah atau marahnya langsung gitu. Bersuara dia mungkin gak terima dibilang gelo. Ngerti dia ajeng ngerti. Nah kata si teman saya, nak cina ada mana emang guys ngawirid deh, cobaan tembak teman tembak teh lain apa bukannya menghilang. Nah makin gede nah kacau-kacau siga wok naon lain dapil main namanya siga serigala gitu. Jalan deh bajing takut sambil dia teh kayak mau ngejar tapi dalam hati saya udah mau lupa ikut juga gitu. Tapi balik itu udah orang boga usia awal dan cek dina keterangan oge kata dari keterangan tuh apa makhluk paling sempurna nya manusia. Iya manusia paling sempurna. Nah udah kayak itu teh saya penasaran tembak lagi lain ngalengit mungkin gedean terakhir mau dia ngejar saya sampai dia tapi dia nggak jalan udah makin membesar dia nggak jalan gitu kayak binatang tapi ini sebetulnya begitunya. Jadi saya juga nggak bisa nerangkan nanti masalah itu namanya genderuwo itu nah orang itu pas yang harus bisa ngerkep itu ya Allah mun urang kudu pae ayeuna urang itu asal aya dina jalan kebenaran. Panasan terakhir kan beri ngagep bumi alhamdulillah qadarullah urang kudu hirup nepi kana hidup sampai sekarang teu bawa nu pae ku juri gitu. Alhamdulillah pas terakhir nembak Aletikan masuk karena rumpun karena tangkal gede. Berarti ya enggak maksud tadi orang flashback ya dan biar tahu. Yang pertama Aki kan tadi membahas dibacakin amalan tapi bukannya menghilang makin menggede. Nah, yang kata-kata ketiga yang Aki udah pasrah berarti udah langsung hati udah muncul ke Allah Subhanahu wa taala naik. Nah, jadi hilang. Nah, ini buat sahabat biar tahu jadi letak keyakinan kita kepada Allah bukan dari suatu amalan. Benar. Biar tahu nih. Gitu. Berarti intinya kita yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satupun yang bikin modorot yang bakal mencelakakin kita tanpa seizinnya gitu. Apalagi yang tentang amalan kita bukannya saya menggurui atau menasihati, saya berbagi pengalaman. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, cuman mencintai para ulama. Jadi biar datang asror, perlindungan dari para aulia gitu ya. Kalau suatu amalan
yang lebih bagus di bersahabat tahu amalan datangnya dari ustadz atau guru-guru yang mursyid, orang-orang tertentu. Kenapa dikatakan tersebut? Jadi ada mata rantai dari guru ka murid-murid. Ya. Kalau kita punya amalan tanpa guru, apalagi dari buku, dari orang tetangga yang tidak tahu sudah sendiri, itu hati-hati, bahaya. Yang ada hodam-hodam jin yang teparugu asup ke orang. Iya. Benar nggak? Iya. Ya. Intinya yang kita ceritakan tadi ke Pak Abah ini, asup Kiraksa, tembak cina ku amalan tadi, tembak. Nah betul, lain lagi atuh benar ge. Nah gedean, berarti itu amalan yang bermasalah. Iya. Yang terakhir yang katakan geus mentok urang hati geus mentok ge kumaha engke, tapi urang yakin ka Allah, ya Allah hadirkeun eta kumaha nya pasrahkeun geuning eta leungit. Nah, ngaleutik masuk ini. Jadi urang langsung karasa muliding, brang. Oh, lihat nih. Emang kuduna. Emang gitu tak kayak. Itu lamun moal kun payakun kan ya. Lamun eueuh ridho Allah. Iya, tah eta kan urang geus aduh nak kunaon ieu, tapi ujung-ujungna mah urang lain leungit kan gedean. Langsung inget Allahu Akbar gitu. Yakin insyaallah gitu. Nah, itu cerita dulu kan. Nah, jadi sudah gitu, oh berarti orang teh emang kita tuh emang nggak boleh sembarangan ngamalin suatu amal walaupun itu benar asli atau lafaz dari asli banyak dari Al-Qur'an. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, apalagi tidak paham maknanya buat apa, bisa-bisa bahaya gitu. Itu. Apalagi tanpa guru itu lebih bahaya. Gelo ya asli gitu. Nah, bahaya itu. Ya, jadi saya jadi bikin sadar makin kesini teh, oh emang orang teh kita tuh emang sebagai makhluk Allah ciptaan diciptakan Allah deui gak ada tujuan diciptakan ke dunia itu selain buat beribadah kepada Allah. Iya benar. Makanya gitu sampai sekarang alhamdulillah mungkinnya kita lebih paham lah makna dari goib. Tapi saya 100% percaya adanya goib. Iya kan di Quran kita kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Makhluk gaib hanya untuk dipercaya. Gitu. Jadi yakin adanya gaib. Gitu. Aduh. Terus lanjut yang tadi tentang pesugihan putih kan ada nih persahabat, ada yang menceritakan pesugihan teh hitam, kebanyakan hitam, tapi ada yang katakan oh ini mah pesugihan putih, jadi kan orang teh wah ini mah putih ya, biar tahu di rumah gimana gitu. Jadi seseorang datang ke suatu tempat ya, seorang datang ke suatu untuk maksud tertentu gitu. Kata orang teh itu dia mah cenah pesugihan putih. Nah kita datang ke situ juga udah salah. Udah salah. Kalau di kacamata syariat Islam ya. Kenapa enggak dari diri sendiri aja langsung ke Gusti Allah gitu. Dan nggak tahu gimana kan ada meureun orang tua atau sisi gigir yang buat amalan deketin para kiai gitu ya. Udah salah gitu. Soalnya gimana masuk ke situ pertama pakai alamat tetap aja bacaan Al-Qur'an ada bacaan tertentu buat itu. Terus lama-lama pan macem-macem nggak berhasil cenah gitu. Ada lagi ini harus harus mandi ke bangku, lama-lama pan ada lagi nggak berhasil gitu. Yang kedua ketiganya lama-lama boborota orang gitu. Harus ada terus-terusan saja gitu. Pakai ada emang sih sempet sukses tetapi udah setan gitu yang udah gitu bener. Udah setan gitu di hatinya gitu. Sempat itu jadi bukan mengalami kaya bukan apa jadi nafsu. Kalau nafsu kan dekat sama setan. Iya benar. Nafsu yang keluar dia pengen kaya raya gitu. Itulah gitu. Jadi bahayanya bahaya, jangan ada pikiran saya sendiri yang ngalami gitu. Alami akidah. Jadi jangan ubudunya ya. Padahal kuncinya la insya kartum la ajidanakum wala infakartum ina ada bilasan. Iya gitu. Ya, sing saha jelema anu Ibrahim ya. Sing saha jelema anu
bersyukur kepada kami gitu. Pasti ditambahan Ya. Gitu. Namun bersyukur kufur gitu. Tunggu azab Allah sangat pedih bersahabat. Tak kunci nama. Iya, surat Al-Ibrahim catat. Gitu. Geus kudu jadi nerima apa adanya dulu, bersyukur ka Gusti gitu. Eta kunci mah gitu. Aya kahayang ngadoana sing bener gitu. Nah, urang teh aya nu salah gitu atawa henteu gitu tah. Seperti itu. Gitu saya keliling-keliling kemana-mana. Intinya mah anggar harus ada kerja keras kita sendiri gitu. Ya, jadi nggak susah tetap nggak ada. Iya. Gitu. Cuman ya dapatnya pengalaman gitu, pengalaman kayak enggak aku kulintingan gitu. enggak gitu, seperti itu. Nah, banyak lagi cerita-cerita waktu ke gua yang kayak batu itu di daerah Sumedang itu kan, ketemu pocong, udah diabrak, ketemu pocong, dilihat dapat 3 angka gitu, dapat 3 angka, gol itu tapi itu teh gol, cuman saya uangnya juga enggak ya dapat, cuman itu ada aja gitu. Ayah weh ini modal nanti jadi bikin jadi temulus, nggak usah gitu, jangan hindari pikiran-pikiran seperti itu, pikiran-pikiran ingin instan kayak instan gitu. Yang instan apa sih? Mie goreng, mie instan itu instan ya. Jangan seperti itulah. Aku yang ngerasainnya capek gitu. Tapi benar ada yang teman aku yang sukses itu mengadakan pesugihan kaya langsung. Ada, cuman ya gitu umurnya juga ya. Gitu. Ya itu juga kan waktu di gedung film terbengkalai gitu kan, mintanya kelapa hitam kepala hitam kan gitu, kepala aja. Nah itu saya gagal terus sebenarnya, itu nggak ada suksesnya, puluhan juta kayak orang gitu, kayak berita yang puluhan juta nggak ada. Malah capek yang ada. Pengalaman. Terus ada cerita lagi ini Kireksa tentang goib yang aneh-aneh. Kalau masalah cerita mah banyak sebenarnya. Dari dulu kayaknya resep muka itu suka gitu, nggak tahu kenapa gitu ya, suka berbenturan gitu. Tapi berbenturan itu bukan berarti gelut jenuh, tapi resep gitu. Ngerasakan ayah nama goib, merasakan komunikasi dengan makhluk gitu, walaupun ya kita harus menjabarkan sendiri gitu. Kebetulan saya juga kan kerja tuh bukan PNS atau pekerja tetap, kayaknya jadi saya pekerja tetap dari dulu juga, mungkin yang si Aki itu dan Mustilah jadi rekanan kerja tuh. Rekanan kerja di bidang massage, di massage terapi ya. Sudah mana musuh terapi apa refleksi massage, warna memanjakan badan. Yang namanya kerja kayak gitu, banyak pasien-pasien yang kadang ada yang pasien pakai susu, ada pasien yang ada pendampingnya. Jadi kalau kita kerasa lagi mijit orang, kalau misalkan si pasien itu dia punya ada pendamping lah sebutnya, ada hodam pendamping atau dia emang pasang susu, secara otomatis secara terjadi begitu saya langsung bisa merasakan gitu. Oh ini ada beda. Kalau misalkan si pasien itu emang cuman sakit di pundak atau pegel di pundak atau sakit kepala, ya udah tahu lah, ketahuan gitu. Karena yang namanya setan atau jin itu biasanya dia suka diemnya di pundak dia, di pundak. Biasa. Jadi hati-hati suka kepala berat gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak percaya medis atau gimana, tapi ini mah pengalaman saya gitu. Itu banyak kejadian kalau di saat kita pegang pasien pundak rasanya beda, ada aura yang beda gitu. Pernah kejadian suatu hari atau pada saat yang ada customer atau pasien yang dia pakai susu,
pakai susu kan ada dulunya mungkin yang namanya susu ada media logam yang dimasukin ke tubuh kita. Yang masuk ke tubuh kita ditempelin hodam atau jin. Yang di media logam itu udah ada dimasukin ke tubuh kita. Sementara kita sebagai tukang pijitnya, dokter lah mungkin dokter. Kita kan buat nyembuhin, di masas terus terapi. Satu waktu itu kita pakai tusuk akupuntur, di akupuntur dengan media logam logam juga berupa besi kecil jarum. Otomatis mungkin berbenturan dengan si hodam yang ada di tubuh si customer, si pasien tidak menerima, si pasien tersebut langsung kerasukan. Jadi si hodam yang itu berbenturan, dia nggak mau dikeluarin, nggak mau, dia udah nyaman di dalam tubuh itu. Makanya hati-hati ya, Ki atau para teman-teman yang mau pasang susu itu sebenarnya emang di Islam tuh kita kan sebagai orang boleh ya, larang. Hati-hati nanti dia suatu hari atau di akhir zaman atau ini pasti dia menuntut. Iya, akhir hayatnya. Bentar udah tua rasanya. Ya ada weh. Sakit yang nggak sembuh, susah mati. Pengalaman yang paling ekstrim waktu itu saya mungkin sama si Aki ya dulu tuh ya pernah ngobatin pasien yang mau, mungkin dia dari keturunan atau dari keluarganya atau dari buyutnya yang terdahulu yang pernah ada perjanjian goib. Oh gitu, ada perjanjian sama ya. Mungkin gitu ya gitu. Nah, itu gimana pasien itu teh? Adalah gitu. Yang mungkin dia udah mau diambil, kembali misalnya. Terus saya diobatin. Tapi dengan media pijit, dengan didoain yang saya bisa, yang saya tahu. Otomatis sikapnya nyerang. Si hodam nantinya. Nyerang si hodamnya. Dia nggak nerima. Ini orang saya mau ambil. Tapi saya berusaha disembuhin, berusaha diiniin gitu. Biar dia bisa sehat kembali. Akhirnya nyerang. Akhirnya saya kena waktu itu berapa hari, ada seminggu, kurang lebih 2 mingguan. Serang balik. Ada tubuhnya ada tanda bekas memar, itu dipakai jalan susah. Ternyata ya setelah saya coba-coba ruqyah, coba-coba di ruqyah, diobatinya, sembuh. Makanya hati-hatilah buat mungkin ada teman-teman yang profesinya sama-sama saya, hati-hatilah setiap mau ada penyerjaan, terus setiap mau kita ada dunia berbenturan dengan goib atau berbenturan fisik secara langsung, ya hati-hatilah sebelum kerja selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Minimal bismillah dulu. Ya, selalu diawali dengan bismillah. Karena ya kita di dunia ini bukan menepati yang hanya kita sesama manusia, tidak ada makhluk lain yang menepati. Iya, kan di dunia ini kan Mbak, kalau diibaratkan kita ini kayak kue lapis, lapis lagi tahu. Nah, itu berapa lapis? Nah, ini kita di alam syahadah, alam nyata. Ini dia berada di tengah-tengah ini ya, alam kita tuh. Nah, ini yang atasnya ini samping. Nah, itu tuh apa disebutnya akan banyak alam malakut, alam jabarut, alam ya kalau dibahas panjang gitu. Tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Emang tidak ada, tapi dalam kitab-kitab tertentu ada dijelaskan gitu. Jadi itu makanya bentuk tsunami paling ngisi kurang teh di dunia teh gitu. Emang nggak kelihatan gitu. Gimana Ki Jampang? Ya. Mungkin ada pesan kesan kepada para sahabat gitu. Pengalaman Aki selama walaupun kita berada di bawah gitu, sesusah-susahnya kita jangan ada pikiran untuk mencari pesugihan, mudorot lebih parah, bahkan itu nanti lebih parah. Nggak usah gitu, nggak usah ada pikiran kemana gitu, mau cari kekayaan gitu. Jangan sekali-kali, nggak boleh gitu. Nggak boleh sama sekali, titik gitu. Mendingan kita tafakur, tajakur ka Gusti Allah gitu.
Iya. Nggak usah, mungkin itu aja gitu. Cuma ini Itu. Ki Raksa pesan kesannya gini persahabat nih. Ya pada hakikatnya manusia itu kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Terus dalam mencari hal duniawi, ya jangan sampai untuk menyimpang. Intinya mah tetaplah beribadah walaupun ada istilah kayak gini. Kejarlah dunia seakan engkau akan hidup 100 tahun atau 1000 tahun. Tapi kejarlah akhirat seakan engkau akan mati esok hari. Jadi intinya ibadah yang akhirat orang kudu, yang di dunia emang kurang wajib rusak kuduna. Tapi dengan hal-hal anu positif, anu ulah menyimpang tina agama. Ya. Mungkin tambahan dari saya udah dijelaskan dalam Al-Quran juga. La in syakartum la yakum wala in kafartum. Siapa saja orang bersyukur kepada kami akan memberi nikmat lebih, dan apabila kufur kepada kami niscaya azab Allah sangat pedih. Dan kita semua sedon-don mungkin kita jangan sampai terjun ke dalam dunia hitam, apalagi pesugihan, mau pesugihan hitam mau pesugihan putih, anggar itu intinya dibungkus oleh tipu muslihat setannya begini ya. Nah gitu. Yang maha pemberi kaya, yang maha pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan terangkan dalam Asmaul Husna, ya Mugni ya Goniyu, itu kan artinya maha kekayaan, maha rezeki. Itu aku yakin kita ke asma-asma Allah, Asmaul Husna. Kalau kita menjalankan syariatnya, insya Allah rezeki lancar dengan deras gitu. Kalau kita terjun ke dunia hitam, emang datangnya cepat, tapi dibalik itu modalnya lebih parah, dan lebih parah terjun ke turunan kita. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu podcast dari kami. Tanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat kuat hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.